firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 28 Mei 2025, kitab Ayub 32. Perikopnya, Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakhel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakhel, orang Bus itu, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pikiranmu hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah ku pusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang kamu sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu." Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan Ayub 32 ini. Nah, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam perikop Ayub 32 ini berbicara tentang orang lain, yaitu masih sahabat di Ayub. Jadi kalau dari awal adalah pembicaraan antara tiga teman Ayub dengan Ayub, tapi dalam perikop ini ada satu orang lagi, yaitu Elihu, orang Bus. Dia juga sahabat Ayub yang memiliki umur yang lebih muda dari empat temannya ini, termasuk Ayub. Dan dalam perikop ini menjelaskan bagaimana Elihu ini memperhatikan gitu dari pembicaraan tiga temannya dan Ayub, yang menunjukkan atau Elihu ini menyimpulkan ataupun memahami dari pembicaraan mereka bahwa Ayub ini tetap kekeh menyatakan bahwa dirinya benar, dan ini juga menjadi dari Elihu ini menganggap bahwa Ayub itu merasa lebih benar daripada Allah. Pemahaman si Elihu gitu ya. Pemahaman si Elihu dari apa yang disampaikan oleh Ayub.
pada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Nah, sisi yang lain juga si Elihu ini menanggapi dari apa yang disampaikan oleh 3 temannya yang lain selain Ayub, bahwa mereka juga, si Elihu ini tidak setuju kalau si 3 temannya ini menyalahkan si Ayub, menyalahkan si Ayub, meskipun ya tidak ada juga tanggapan kenapa dia atau alasan apa yang menyalahkan si Ayub. Nah, ini sehingga ya kenapa dalam Ayub 32 ini Elihu mulai berbicara, ya mungkin karena dia lebih muda gitu ya. Mungkin dia lebih memuda sehingga dia lebih memprioritaskan yang lebih tua untuk berbicara. Tetapi oleh karena antara 3 teman Ayub dengan Ayub ini, si Elihu ini melihat sepertinya tidak ada titik temu gitu ya. 3 teman Ayub berbicara ke kiri, sementara Ayub berbicara ke kanan, sehingga tidak ada satu pemahaman pembicaraan yang tidak ketemu, sehingga si Elihu ini mencoba gitu mengambil alih situasi gitu ya, mengambil alih situasi, atau istilah sekarang ini mencoba menengahi gitu. Menengahi tetapi juga ingin menyampaikan pendapatnya juga gitu ya. Menyampaikan pendapatnya terkait dengan perkataan-perkataan baik dari teman Ayub maupun si Ayub sendiri, untuk dianalisa, dan analisa dia itulah kemudian nanti diberikan dalam bentuk pendapatnya, pendapat sebagai Elihu yang lebih muda. Tetapi dalam perikop ini disampaikan bagaimana si Elihu ini menyatakan ya mungkin Ayub ini tidak bisa ya dikalahkan lah dalam arti argumen gitu, tidak bisa. Tetapi teman-teman Ayub ini juga ya tidaklah sepatutnya untuk menyalahkan atau menghakimi teman sendiri. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang menjadi perenungan bagi kita, ya saya kira sebagai Elihu yang lebih muda, tentu memprioritaskanlah orang yang lebih tua untuk memberikan pendapat. Tetapi ketika situasi tidak ketemu satu kesepakatan, satu pemahaman, dan dia mencoba mengambil alih situasi, saya kira ini juga baik. Dan muda pun boleh berpendapat, tentu dari sudut imannya. Nah, saya kira ini satu pola kehidupan yang patut juga kita renungkan gitu ya. Kita sebagai orang yang lebih muda tentu lebih memproteskan yang lebih tua, tetapi bukan tidak baik ya, walaupun kita umur lebih muda, bukan pula berarti kita tidak boleh memberikan pendapat. Si Elihu ini bilang bahwa orang yang lebih tua itu belum tentu juga memahami yang bukan berarti lebih benar. Nah, ini penting. Oleh karena orang menjadi Kristen, iman seseorang itu menjadi dewasa tidak ditentukan berapa lama dia menjadi orang Kristen. Orang yang masih baru menjadi Kristen pun bisa menjadi Kristen yang militan. Tetapi sebaliknya orang yang sudah tua pun, yang sudah berpuluhan tahun menjadi Kristen, bisa juga menjadi Kristen yang terombang-ambing, yang tidak punya komitmen. Bisa. Dan itu juga yang dikemukakan oleh si
Elihu dalam perikop ini. Orang yang lebih tua belum tentu memahami kebenaran dengan baik. Tetapi orang lebih muda pun belum tentu juga bahwa mereka juga punya kemampuan yang jauh lebih baik. Nah, saya kira dan teman-teman Ayub ini dan Ayub sendiri mendengarkan. Nah, saya kira ini juga menjadi renungan. Banyak hal, banyak kali kita melihat zaman sekarang ini orang yang umur lebih tua menganggap dirinya lebih benar, dan orang yang lebih muda seringkali kesulitan dalam menyampaikan pendapatnya oleh karena seringkali dianggap tidak pantas gitu, atau tidak mendapatkan prioritas. Nah, saya kira ini juga penting baik di pemerintahan ini maupun di gereja gitu ya. Walaupun sebagai seorang sintua, pandita, ketika menerima pendapat yang sesuatu benar, terimalah itu sebagai satu kebenaran dan tidak perlu malu gitu ya, tidak perlu malu. Tetapi ketika tua kita pun, umur lebih tua, ketika itu sesuatu yang keliru, ya banggalah mengakui kekeliruan oleh karena iman. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin. Mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa